Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mauliza Ashari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sahabat Sejatiku si Ikan Dino. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, ada sebuah lautan. Laut itu bernama Laut Biru. Di dalamnya terdapat sebuah kehidupan yang dihuni oleh berbagai hewan laut dan dihiasi oleh tanaman laut yang begitu indah. Di dalam laut ada dua sahabat yang sedang bermain di taman laut. Dua sahabat itu bernama si ikan kecil Dino dan si kuda laut kecil Odi. Mereka sudah bersahabat sejak lama. Karena sejak kecil Odi sudah tinggal bersama keluarga Dino. Pada suatu hari, dua sahabat tersebut, si ikan Dino dan si kuda laut Odi, mereka hendak pergi bermain bersama teman-temannya ke taman laut. Dino dan Odi pun meminta izin kepada ayah dan ibu Dino. Ayah, ibu, Dino dan Odi pergi main dulu ya. Dino dan Odi tidak pernah lupa untuk berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua Dino. Dan ibu Dino pun juga tidak bosan mengingatkan anak-anaknya, yaitu mereka tidak boleh main jauh-jauh dan harus pulang sebelum matahari terbenam. Dino dan Odi pun tidak pernah lupa dan selalu ingat pesan tersebut, karena mereka tidak ingin membuat kedua orang tuanya merasa cemas. Setelah kepergian Dino dan Odi, ayah menghampiri ibu keluar rumah. Mereka melihat dua sahabat tersebut pergi bermain. Orang tua Dino sudah sangat menyayangi Odi. Mereka sudah menganggap Odi seperti anak kandungnya. Dan mereka pun tidak pernah membedakan antara Dino dan Odi. Kasih dan perhatian pun selalu mereka berikan kepada keduanya. Di perjalanan menuju taman, Dino dan teman-temannya berenang bersama sambil menikmati pemandangan yang indah di dasar laut. Di tengah perjalanan, Odi bercerita kepada Dino. Dino, aku ingin bercerita kepadamu. Ya Odi, kenapa kamu bersedih? Ceritakanlah kepadaku. Odi pun mengingat tentang hal yang ia pikirkan selama beberapa hari ini. Odi merasa bingung mengapa ia berbeda bentuk dengan ayah, ibu, dan Dino. Padahal mereka satu tempat tinggal dan mereka satu keluarga. Ada apa ini? Dan Odi pun akhirnya menceritakan kepada Dino. Dino berharap dengan menceritakannya kepada sahabatnya tersebut, ia mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ia pikirkan selama beberapa hari ini. Namun, sayangnya hasilnya tidak ada. Aku pun tidak mengerti, Odi, mengapa kamu berbeda dengan kami. Tapi, meskipun kita berbeda, aku tetap sayang kepadamu, Odi. Ucap Dino seraya menghibur Odi dan memeluknya. Dino pun memberi saran kepada Odi supaya membicarakan hal ini kepada orang tuanya di rumah nanti, agar tidak menjadi beban pikiran Odi lagi.
Melihat sahabatnya masih bersedih, Dino pun menghiburnya dengan memberitahukan bahwa mereka akan segera sampai ke taman laut. Sesampainya di taman laut, Dino, Odi, dan teman-temannya pun bermain bersama. Tawa dan kebersamaan pun dapat menghilangkan kesedihan yang Odi rasakan. Setelah lelah bermain dan matahari pun akan segera terbenam, mereka pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, Dino dan Odi pun langsung menghampiri ayah dan ibunya untuk menanyakan hal yang mereka bicarakan tadi di perjalanan. Awalnya mereka merasa takut, namun mereka ingin mengetahui hal itu, dan akhirnya mereka pun memberanikan diri. Ayah, Ibu, Odi ingin bertanya, kenapa aku berbeda dengan kalian? Ibu dan ayah pun merasa bingung harus menjawab apa atas pertanyaan Odi. Mereka tidak ingin membuat Odi bersedih akan kejadian masa lalu, dan mereka tidak ingin kehilangan Odi. Namun, karena Odi dan Dino memaksa mereka pun menceritakan tentang bayi kuda laut kecil tersebut. Odi pun mulai menceritakan 7 tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa yang begitu menakutkan. Ada gelombang besar yang begitu kuat dari laut selatan yang membuat para penghuninya terbawa sampai ke laut biru. Banyak para hewan dari laut selatan yang terbawa, bahkan mereka sampai mati. Dan ada pula yang terluka parah. Dan salah satunya itu adalah keluarganya Odi. Mereka terluka, bahkan sampai akhirnya mereka pun mati. Namun, ketika orang tua si Odi mati, orang tua Dino melihat orang tua Odi telah melindungi anak-anaknya. Si para anak-anak kuda laut yang begitu menggemaskan. Dan salah satunya itu adalah si Odi. Kala itu orang tua Dino hanya sanggup mengambil si Odi karena saudara-saudaranya sudah terbawa oleh arus yang begitu kuat. Dan sejak itulah Odi dan Dino dirawat oleh orang tua Dino dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian hingga mereka besar sampai sekarang. Mendengar kenyataan itu, Odi pun merasa sedih dan kecewa. Mengapa orang tua Dino tidak memberitahukan hal itu kepadanya? Karena sudah tidak kuat akan kenyataan pahit dan rasa kekecewaan kepada orang tua Dino yang merahasiakan kejadian itu kepadanya, Odi pun pergi meninggalkan rumah. Melihat dan mendengarkan kejadian yang dialami oleh keluarga Odi, Dino pun merasa kasihan melihat teman dan sahabatnya tersebut. Dino pun mengejar Odi yang keluar rumah karena ia tahu sahabatnya sedang terpukul dan sedang bersedih. Odi, Odi, kamu jangan pergi. Dino pun mengejar Odi dan Dino memberitahukan kepada teman-temannya untuk membantu mencari keberadaan Odi. Namun sayangnya tidak ada satupun sahabat dari Dino yang mau membantunya. Dino mengitari laut untuk mencari keberadaan Odi. Namun
sayangnya tidak ditemukan. Hingga sampai malam, Dino pun belum menemukan Odi. Akhirnya, Dino pun melanjutkan mencari Odi keesokan harinya, karena hari sudah mulai gelap. Keesokan harinya, Dino kembali mencari Odi. Dan Dino ingat kalau Odi pernah bercerita kepadanya bahwa Odi suka bermain ke suatu tempat, yaitu bangkai kapal. Dan akhirnya Dino pun langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Odi. Namun sayangnya ia sedang bersedih dan lemas. Odi, ayo kita pulang. Ayah dan ibu sangat mengkhawatirkanmu. Mereka sangat cemas. Tidak, pergilah kamu, Dino. Aku ingin sendiri. Kamu bukan saudaraku. Namun, Dino tidak mau meninggalkan sahabatnya dalam kondisi seperti itu. Ia pun memberikan nasihat-nasihat kepada sahabatnya untuk menerima takdir yang ia alami. Namun awalnya Odi menolak. Tapi setelah mendengar dan memikirkan, Odi pun menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Terima kasih, Dino. Kamu memang sahabat sejatiku. Maafkan aku telah menyusahkanmu dan keluargamu. Setelah itu, mereka pun menuju ke rumah. Di tengah perjalanan, Odi mempunyai suatu rencana, yaitu untuk mencari keluarganya yang berada di Laut Selatan. Awalnya, Dino bingung karena ia takut ayah dan ibunya akan melarang mereka untuk pergi bermain jauh. Namun melihat Odi yang ingin sekali untuk pergi ke Laut Selatan dan tidak ingin membuat sahabatnya bersedih kembali, Dino pun menerima ajakan Odi. Aku mau menemanimu, Odi, tapi kita harus merahasiakan ini kepada ayah dan ibu, karena pasti mereka tidak akan mengizinkan kita untuk pergi ke Laut Selatan. Keesokan harinya, mereka pun bersiap-siap pergi menuju Laut Selatan untuk mencari keluarga Odi. Mereka merahasiakan kepergiannya dari orang tua Dino. Selama di perjalanan, mereka selalu bersama melewati halangan dan rintangan tanpa saling meninggalkan. Hingga mereka sampai ke tempat tujuan, yaitu Laut Selatan. Sesampainya di Laut Selatan, mereka langsung mencari informasi tentang keluarga Odi. Namun sayangnya, mereka tidak menemukan informasi dan menemukan keluarga Odi. Odi pun merasa menyerah. Sudah tidak ada keluarga yang ia temukan. Ia tinggal sendiri. Dino pun merasa bersedih dan kasihan melihat sahabatnya. Dia pun menghibur dan mengajaknya pulang ke Laut Biru. Awalnya, Odi menolak. Tetapi setelah dibujuk Dino, Odi akhirnya menerima dan mau diajak pulang menuju Laut Biru. Dino, terima kasih. Kamu sangat baik sekali. Aku sangat beruntung mempunyai sahabat sejati sepertimu dan mempunyai saudara sebaikmu. Dino pun merasa senang bisa membantu Odi sahabatnya tersebut. Akhirnya mereka pun pulang menuju rumah Dino yang berada di Laut Biru. Dari kejadian ini, Odi merasa terharu. Begitu baiknya keluarga Dino padanya. Ia beruntung sekali bisa mendapatkan sahabat sejati sebaik Dino dan mendapatkan
sebuah keluarga yang sangat sayang padanya tanpa ada perbedaan. Dan pada akhirnya mereka pun hidup rukun dan bahagia. Tamat. Pesan yang kita dapat ambil dari cerita dongeng tadi, yang pertama yaitu ketika memilih teman jangan memandang fisik ya. Lalu ketika kita mempunyai teman, kita harus saling membantu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi